agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akan mengingatkan tentang KKM pembelajaran hari ini. Nah, KKM pembelajaran hari ini atau nilai ketuntasan siswa yaitu 75 seperti materi-materi sebelumnya. Selain itu, barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran silakan diletakkan di bawah laci atau dimasukkan ke dalam tas. Nah, Ibu akan bertanya pada kalian terlebih dahulu sebelum Ibu memasuki pembelajaran pada materi hari ini, karena materi hari ini berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pengertian dari teks prosedur? Ya, Indah, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, betul, Indah. Teks prosedur merupakan teks yang menyajikan paparan penjelasan tentang cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Nah, biasanya nih teks prosedur itu digunakan masyarakat atau orang ketika mereka tidak mengetahui cara melakukan suatu kegiatan atau menggunakan sesuatu barang. Maka teks prosedur itu digunakan oleh orang atau masyarakat. Nah, setelah Ibu mengingatkan materi minggu lalu, sekarang Ibu akan masuk kepada materi minggu ini, yaitu tentang struktur teks prosedur. Ada yang tahu tentang struktur teks prosedur? Vendra, Bu. Ya, Vendra, silahkan. Struktur ya, Bu ya. Ya, apa aja, sebutkan aja satu. Ada 4. Satu adalah pengantar, Bu. Ya, pengantar atau tujuan. Tujuan penulisan. Nah, setiap materi atau setiap pembelajaran bahasa Indonesia pasti ada yang dinamakan struktur. Entah itu di cerita fantasi atau di teks deskripsi, teks hasil observasi, maka teks tersebut memiliki struktur. Dan ada juga di struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, bisa dilihat di slide. Tujuan itu berisi tentang informasi hal yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, biasanya di tujuan ini seseorang atau orang yang ingin melakukan prosedur, maka dia harus memiliki tujuan atau informasi apa yang akan disampaikan oleh penulis atau yang membuat prosedur kepada orang yang akan disampaikannya. Nah, yang kedua yaitu ada bahan dan alat. Ada yang tahu bahan dan alat itu apa dalam struktur teks prosedur? Barang. Ya, kalau bahan dan alat itu adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam teks prosedur. Misalnya, ketika bahan, berarti bahan itu adalah barang yang akan diolah, sedangkan alat adalah alat atau barang yang dapat digunakan untuk mengolah si bahan tersebut. Nah, setelah ada bahan dan alat, ada yang tahu struktur ketiganya? Boleh, siapa? Langkah. Ya, betul, ada langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini tidak boleh diacak. Misalnya, ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita masukkan dulu nasinya, juga boleh sih sebenarnya, tapi terlebih dahulu kita masukkan minyak gorengnya, maka akan menghasilkan makanan yang enak. Itu termasuk langkah-langkah. Nah, langkah-langkah bisa dilihat di slide, yaitu berisi tentang ukuran langkah yang harus dikerjakan. Nah, biasanya dalam langkah-langkah itu adanya bentuk urutan seperti berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Misalnya nih, ketika kalian pernah kan melihat prosedur seperti di dalam teks tersebut ada tulisan nomor 1, kalian disuruh melakukan apa, nomor 2 disuruh melakukan apa. Nah, itu termasuk di dalam langkah-langkah teks prosedur.
videonya. Nah, ini adalah contoh dari video cara membuat nutrisari, es nutrisari. Ini adalah contoh video teks prosedur, boleh kalian amati. Ibu mencari yang sederhana supaya kalian dapat mempraktekkan di rumah. Ini silahkan di. Ini akan kalian butuhkan. Yang pertama ada nutrisari. Yang kedua air. Kemudian es batu secukupnya. 1 buah sendok. Gelas. Dan jeruk nipis, ini hanya tambahan. Pertama-tama kita buka dulu nutrisarinya, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu masukkan air. Aduk rata menggunakan sendok. Setelah tercampur rata, langsung aja kita masukkan es batunya. Sesuai selera ya. Nah, ini sudah akan saya beri cookies. Ya, ini sudah jadi es nutrisarinya. Nah, setelah videonya sudah ibu putar, selanjutnya ibu akan menanyakan nih pada kalian. Kalian kan sudah menyimak videonya. Kalian bisa membedakan mana yang bahan dan mana yang alat. Ada yang bisa? Saya. Silahkan maju. Yang mana? Bahan? Bahan itu ada air, Ya, betul, ada air. nutrisari, Iya. sama es batu Ya, betul. dan jeruk. Lalu alatnya ada sendok Iya. dan gelas. Terima kasih kepada Rizky. Beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Nah, kalian sudah dapat membedakan bahan dan alat dalam video tadi, yaitu membuat nutrisari. Selanjutnya yaitu ibu akan memberikan lembar jawaban kepada kalian. Lembar soal maksudnya kepada kalian. Ibu persilahkan kepada kalian untuk berkelompok, satu kelompok berisi 2 orang, dan nanti akan kalian presentasikan ke depan. Ini Indah, dikerjakan ya, berkelompok. Indah dikerjakan ya. Indah, Bu.
Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan materi atau soal dari yang Ibu kasih. Silahkan dikerjakan. Ada kesulitan anak-anak dalam mengerjakan soalnya? Tidak, Bu. Ya, Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kerjaannya. Silakan Indah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Sebelumnya Indah boleh baca bahan dan alat dalam membuat nasi goreng. Menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng dengan benar. Cara membuat nasi goreng pedas untuk porsi 1 orang. Cara membuat nasi goreng pedas untuk porsi 1 orang. Bahan-bahan: 1 piring nasi putih, 1 butir telur, garam dan gula secukupnya, saus sambal secukupnya, kecap secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung. Lalu alatnya: kompor, wajan, spatula, pisau. Lalu ada tambahan bahan-bahan: minyak goreng atau mentega secukupnya. Nah, langkah-langkahnya: potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. Nyalakan kompor dan api ukuran sedang. Taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. Setelah minyak panas atau mentega mencair, masukkan potongan bawang merah dan putih hingga keduanya tercium harum. Pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk ke dalam wajan yang berisi bawang merah dan bawang putih. Aduk atau orak-arik telur bersama bawang merah dan putih. Masukkan nasi putih yang telah disiapkan, lalu aduk dengan menggunakan spatula. Lalu masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai dengan selera. Aduk dengan spatula hingga semua bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. Setelah tercampur dan aroma wangi tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. Nasi goreng pun siap disajikan. Untuk hiasan, ditambahkan irisan tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Bagus Indah, betul dalam mengurutkan struktur atau langkah-langkah dari membuat nasi goreng. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, jika yang di layar ini adalah contoh yang salahnya. Ini soal yang kalian kerjakan yang tadi kalian susun. Nah, ini adalah soalnya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi materi hari ini karena pembelajaran kita akan berakhir pada hari ini. Ada yang masih ingat materi hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu, saya. Silakan Risti Melinda untuk menyimpulkan materi struktur teks prosedur. Hari ini kita belajar tentang struktur teks prosedur. Ya. Terdapat 4 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan atau alat. Yang ketiga, langkah atau tahapan. Yang keempat, penutup. Ya, betul sekali Risti Melinda. Ada 4 struktur dari teks prosedur. Yang pertama yaitu ada tujuan. Yang kedua ada bahan dan alat. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, setelah Ibu sudah mengevaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pada kalian jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan. Masih sama tentang teks prosedur. Minggu depan kalian belajar tentang langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, minggu depan kalian harus sudah tahu garis besarnya tentang langkah-langkah teks prosedur. Nah, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjadi pribadi yang baik.